Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang dua ujian yang pasti harus dijalani oleh setiap orang beriman. Yang pertama, ujian berupa perintah-perintah Allah, dan yang kedua adalah ujian berupa larangan-larangan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ujian yang ketiga, yaitu takdir-takdir Allah. Kita manusia di dunia ini menjalani takdir, ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak bisa mengelak darinya. Di antara takdir tersebut ada yang menyenangkan, ada pula yang tidak kita sukai, dan itu pasti terjadi pada seluruh manusia. Manusia dalam kehidupan ini terkadang mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, namun terkadang dia mendapatkan musibah, kesedihan. Dan dua keadaan ini, senang dan sedih, musibah maupun kebahagiaan, keduanya berpotensi mendatangkan pahala bagi orang yang beriman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, dan perkara ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Apa perkara tersebut? Yang pertama, in asobathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau ia diberi kesenangan, maka ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Dengan kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dan apabila ia tertimpa dharra, kesusahan, musibah, dia bersabar, dan kesabaran itu baik baginya. Itulah yang setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita lalui. Kalau nggak senang ya susah. Maka hendaknya kita berusaha menjadikan nikmat Allah, musibah dari Allah sebagai peluang kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sabar maupun tidak syukur sama-sama akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak bersabar dan orang yang tidak bersyukur. Ketidaksabaran seseorang ketika dia mendapatkan musibah itu pasti tidak menyelesaikan masalah. Seorang kalau tidak sabar, pasti masalahnya semakin runyam. Dengan kesabaran, selain dia mendapatkan pahala dari Allah, dia juga bisa berpikir dengan jernih bagaimana menghadapi masalah yang ada di hadapan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wa basyiris sabirin." Berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Dan bagaimana kesabaran itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang tatkala tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami pasti kembali kepada Allah. Dan itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi benar-benar muncul dari dalam hatinya ketika dia kehilangan barang, kehilangan uang, kehilangan harta, kehilangan orang yang dia kasihi, orang yang dia cintai. Maka sadar bahwa itu semuanya adalah milik Allah. Kapan Allah mengambilnya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lahir ke dunia ini, kita nggak punya apa-apa. Semua ini adalah pemberian Allah. Pakaian, tempat tinggal, kendaraan, pangkat atau jabatan, semuanya milik Allah. Gak ada orang terlahir di dunia ini langsung berpangkat jenderal. Orang langsung memiliki jabatan gubernur, wali kota, gak ada. Itu semuanya adalah milik Allah. Jadi jika itu hilang dari kita, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah, semuanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun. Mestinya kita bersyukur pernah mendapatkan itu. Kalau kita diberi fasilitas pinjaman oleh seseorang,
Kita mau pulang kampung, dikasih pinjaman mobil. Silahkan selama liburan engkau pakai. Kita pakai, pulang kampung, selesai kita kembali. Kemudian diambil oleh pemiliknya. Kok marah? Kira-kira pemiliknya marah tidak? Ya. Jadi kita harus ridho, justru kita harus bersyukur. Kita sudah dipinjamin. Lama tidaknya, yaitu bergantung pada pemilik harta. Ini semuanya adalah milik Allah. Alhamdulillah kita pernah merasakan. Alhamdulillah kita pernah dipinjami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang bisa bersabar seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang pertama, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Mereka mendapatkan salawat dari Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bersalawat untuk orang-orang yang bersabar. Apa makna salawat Allah kepada hambanya? Sebagaimana Allah juga bersalawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Adalah pujian Allah kepada kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Makhluk-makhluk Allah yang suci, yang tidak memiliki hawa nafsu, yang senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya suatu kebanggaan yang luar biasa, kebahagiaan yang tidak terkira jika nama kita disebut oleh penguasa di dunia. Kalau ada kunjungan Bapak Gubernur ke kampung kita, dalam sambutannya Bapak Gubernur menyampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, di kampung ini ada saudara kita yang sangat berjasa, tidak hanya untuk kampung ini saja, tapi untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dia adalah Bapak Fulan. Mohon Bapak Fulan untuk maju ke depan, kasih hadiah sepeda. Berfoto kita bersama gubernur atau bahkan presiden atau menteri. Bagaimana kita bangga dan bahagianya. Bahkan baju yang kita pakai itu terasa sesak, ya, karena dada kita melebar, bangga, ya. Setelah selesai acara, kita dengan PD-nya berjalan di kampung tersebut, ya. Orang memandang dengan pandangan yang lain. Bahagia kita. Itu momen yang kita tidak akan lupakan. Bahkan di saat pikun pun masih ingat. Ya. Cerita itu terus yang diulang-ulang ke anak cucunya. Cucunya sampai bosan mendengar cerita itu terus. Dulu dikasih sepeda sama Bapak Presiden. Itu diulang-ulang terus. Karena apa? Momen yang sangat membanggakan kita. Itu yang menyebut penguasa dunia di hadapan manusia dunia yang tidak luput dari salah dan dosa. Bagaimana kalau yang memuji kita adalah penguasa jagat raya? Di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang suci.
tentunya keistimewaan yang sangat luar biasa. Dan ketika nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Wa rahmah, dan mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa arti rahmat Allah untuk hambanya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dan Allah memberikan taufik bagi kita agar di masa yang akan datang amalan-amalan kita terjaga. Terjaga dari kekeliruan, terjaga dari salah, terjaga dari dosa. Amal kita benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat 11, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan beri hidayah pada hatinya. Apa maknanya? Berkata Alqamah rahimahullah, huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Maksud orang yang diberi hidayah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang tertimpa musibah dan ia sadar bahwa musibah itu datangnya dari Allah, maka dia ridho dan pasrah. Jadi agar kita bisa lapang dada ketika kita mendapatkan musibah, maka hadirkan di dalam hati kita, ini dari Allah. Yang mendatangkan musibah ini dari Allah. Kalau kita sadar bahwa itu adalah ketentuan Allah yang harus kita jalani, maka tidak ada jalan lain kecuali kita ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu mana yang terbaik bagi kita. Dan di balik musibah tersebut banyak hikmah, faidah dan manfaat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau kita menjalaninya dengan bersabar. Di antara hikmah musibah adalah Allah Subhanahu wa taala hendak menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa kita tentunya sangat banyak. Setiap hari kita melakukan kesalahan dan dosa. Sedikit yang kita istighfari dosa dan kesalahan tersebut. Maka dengan adanya musibah, Allah Subhanahu wa taala ingin memperingan azab kita kelak di akhirat. Jadi untuk mengurangi beban kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah hapuskan sebagiannya dengan musibah yang diberikan kepada kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada hambanya kebaikan, maka Allah segerakan hukuman dia di dunia.
Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada hambanya, Allah tahan dosa-dosanya. Allah tahan tidak dihukum dia di dunia sampai Allah balasi dari seluruh dosa-dosanya di akhirat. Maka betapa ngerinya seorang yang tidak pernah mendapatkan musibah di dunia ini. Begitu besar beban dia ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat terus, tidak pernah sakit. Untung terus, tidak pernah rugi. Dan kenyataannya, dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cara yang paling efektif mengembalikan kita ke jalan yang benar, untuk menyadarkan kita ketika kita sehat, harta kita berkecukupan, kita tidak kekurangan apapun, banyak di antara kita yang lalai kepada Allah. Berzikir jarang, membaca Al-Quran jarang, hadir di majelis taklim jarang. Tapi kalau sudah tertimpa musibah, yang gak biasa sholat tahajud pun mampu sholat tahajud ketika tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengembalikan kita ke jalan yang benar. La'allahum yatadarra'un fa'akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra la'allahum yatadarra'un. Maka kami hukum mereka dengan kelaparan, kemiskinan, agar mereka tadarru', mengiba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan kecintaan, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau kita lapang-lapang saja, nikmat saja yang kita rasakan, sering kita lalai. Meskipun kita sholat, tapi kualitas sholat kita ketika mendapatkan nikmat dan di saat tertimpa musibah itu beda. Ketika kita nggak ada musibah, bergelimpang nikmat, sholat itu hanya lahiriah saja. Ya, casingnya saja sholat. Hati kita kosong. Ya. Dari takbiratul ihram sampai salam. Terkadang kita nggak sadar ini di rakaat berapa. Tapi kalau sudah tertimpa musibah, khusyuk kita. Benar-benar kita merasakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, selain musibah itu sebagai pembersih dosa-dosa kita, dia juga cara paling efektif untuk mengembalikan kita ke jalan yang benar. Kemudian di dalam hadis Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala hazanin, wala adha, wala ghammin, hatta syaukah yushakuha, illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa lelah, sakit, kesedihan, kegundahan, gangguan, sampai pun duri yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan hilangkan dengan musibah-musibah tersebut kesalahan-kesalahannya.
Jadi musibah apapun yang menimpa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa-dosa kita dengan musibah-musibah tersebut. Dengan kesedihan kita, rasa lelah kita, kita tertusuk duri, kesandung, kejepit, dan lain sebagainya. Musibah apapun yang besar maupun yang kecil, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Maka semakin besar musibah yang menimpa kita, otomatis semakin besar juga dosa yang digugurkan dari kita. Sebagaimana di dalam sabda yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding dengan besarnya musibah. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika mencintai sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahur ridha, maka barang siapa yang ridha dengan ujian Allah tersebut, Allah akan ridha. Wa man sakhita falahus sukht, sebaliknya barang siapa yang marah, maka Allah akan murka kepada mereka. Jadi semuanya diuji oleh Allah, semuanya diberi musibah oleh Allah. Kita sebagai seorang mukmin hendaknya kita pasrah, ridho terhadap ketentuan Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Sebaliknya kalau tidak ridho, maka Allah pun murka kepada kita. Apa bentuk ketidaksabaran seseorang ketika mendapatkan musibah? Tidak bisa menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang menimbulkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan arti sabar, as-sabru, itu adalah habs, al-habs, menahan diri. Menahan lisan kita, menahan anggota badan kita dari perkataan dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Nabi bersabda, bukan golongan kami orang tatkala dia tertimpa musibah, dia menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Jadi inilah perbuatan dan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tertimpa musibah baik kecil maupun besar, pasti hati kita bergejolak. Orang yang bersabar akan menahan lisannya, akan menahan tangannya. Maka sekecil apapun perbuatan dan perkataan yang sia-sia, maka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini disebutkan menampar-nampar pipi. Maka bentuk apapun yang bisa menyakiti hati kita, menyakiti badan kita ketika tertimpa musibah, maka juga termasuk. Seperti membenturkan kepala ke dinding, ada. Orang saking stresnya membenturkan kepala ke dinding, ke tembok. Ketika seorang menulis, tiba-tiba pulpennya macet. Orang yang sabar
ya diletakkan pulpen tersebut, cari pulpen yang baru. Orang yang nggak sabar dibanting pulpen itu. Ini sia-sia, ya. Tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Iya, kalau pulpen yang dibanting. Terkadang yang dibanting adalah piring, ya. Dia rugi, piringnya pecah dan mendapatkan dosa, ya. Maka hindarkan sekecil apapun perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun barang itu tidak bernilai bagi kita, tapi itu dosa. Kita menendang pintu misalnya. Dan ini banyak di antara kaum muslimin yang melakukan, ya. Karena marah, banting barang, atau nendang pintu, nendang jendela. Terkadang juga kesakitan. Bahkan terkadang dia terluka karena perbuatannya tersebut. Bisa jadi juga karena perbuatan dia seperti itu menjadikan orang di sekitarnya marah. Akhirnya menambah masalah. Begitu juga ucapan. Jaga ucapan kita ketika kita tertimpa musibah. Tidak ada ucapan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jangan berzikir dengan zikirnya orang Jawa Timuran. Ya, kalau kesandung atau apa bilangnya apa? Iya. Ini adalah ucapan yang sia-sia, ya. Yang jelas mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan dakwal jahiliyah. Seruan-seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah adalah seruan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang kotor. Ini tentunya menyalahi syariat kita. Kita akan bawakan kisah dua orang sahabiyah, sahabat wanita, dua sahabat wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita bawakan kisah sahabat wanita? Karena biasanya wanita itu lebih sulit mengendalikan diri daripada laki-laki ketika tertimpa musibah. Namun ternyata kita lihat bagaimana sosok yang tegar di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita. Yang pertama adalah kisah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim adalah istri sahabat Abu Talhah. Ketika Abu Talhah hendak berpergian, anaknya dalam keadaan sakit. Maka Abu Talhah pergi, dan di saat Abu Talhah pergi, anaknya meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, ya, termasuk pada anaknya yaitu Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik ini anak tiri dari Abu Talhah, dari suami yang lain. Dan yang meninggal ini anak pertamanya Abu Talhah, anak laki-laki, bayi laki-laki. Ummu Sulaim mengatakan, jangan kabarkan kepada Abu Talhah sampai aku sendiri yang akan mengkabarkannya. Ketika Abu Talhah pulang, dia bertanya, bagaimana anak kita? Ummu Sulaim mengatakan, anak kita lebih tenang dari sebelumnya. Dia tidak berbohong karena sudah meninggal.
Kalau sudah mati pasti nggak rewel lagi. Ya. Di benak suaminya bahwa anaknya sudah sembuh, nggak rewel lagi. Padahal sudah mati. Dan malam tersebut Ummu Sulaim menghidangkan makanan yang istimewa untuk suaminya, dan dia berdandan secantik mungkin. Kemudian suaminya dipersilahkan untuk makan sampai kenyang. Kemudian suaminya pun menggauli Ummu Sulaim. Setelah kenyang, syahwatnya juga tersalurkan, barulah Ummu Sulaim mengkabarkan kepada Abu Talhah, itu pun tidak langsung. Dia mengatakan kepada Abu Talhah, wahai Abu Talhah, bagaimana jika ada sebuah kaum memberikan pinjaman harta kepada seseorang, kemudian kaum tersebut hendak mengambil kembali harta pinjaman tersebut, apakah pantas orang tersebut untuk menahannya? Abu Talhah pun menjawab, tentu tidak pantas. Sesungguhnya anak kita ini adalah titipan dari Allah, dan Allah telah mengambilnya. Maka berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Talhah pun mengkhabarkan apa yang terjadi pada dirinya dan apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Maka Nabi SAW bertanya, "A'arastumul barihah?" Apakah kalian tadi malam menjadi pengantin? Maksudnya berhubungan suami istri. Abu Talhah mengatakan iya. Maka Nabi SAW mendoakan keberkahan untuk keduanya. Tidak lama kemudian Ummu Sulaim pun hamil kembali dan melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki ini melahirkan banyak anak laki-laki yang semuanya ahli Quran. Ahli Quran di zaman salaf itu tidak hanya sekedar hafal. Gelar al-hafidh di zaman salaf itu bukan hanya sekedar penghafal Al-Quran atau pandai mengiramakan nada bacaan Al-Quran, tapi benar-benar paham isinya, paham tafsirnya. Seperti Al-Hafidh Ibnu Katsir yang memiliki karangan kitab tafsir. Jadi tidak hanya sekedar hafalan ayat-ayat Al-Quran, tapi juga memahami maknanya. Itulah ganti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bersabar. Dan Ummu Sulaim ini tidak hanya bersabar, tapi juga cerdas. Bahkan mungkin di antara laki-laki di zaman sekarang tidak mampu mengalahkan kesabaran Ummu Sulaim. Bagaimana seorang ibu ketika yang meninggal adalah anaknya bisa begitu tegar, tidak panik, dan menyampaikan dengan bijak kepada suaminya. Jauh berbeda dengan kebanyakan wanita di zaman sekarang. Anak baru anget saja pasti sudah dihubungin suaminya. Sesibuk apapun suruh pulang dulu. Ini anak meninggal, suami pulang tetap dilayani, diberi makan, kemudian dia berdandan secantik mungkin baru setelah suaminya benar-benar tenang. Dia sampaikan, itu pun dengan didahului muqaddimah, agar suaminya bisa menerima Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil bayi mereka. Kemudian kisah Ummu Salamah.
Ummu Salamah, suaminya tiada lain juga Abu Salamah. Abu Salamah ini pernah mengkisahkan kepada Ummu Salamah sebuah hadis yang dia dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tatkala tertimpa musibah membaca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah pahala atas musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti bagiku dengan yang lebih baik. Tidaklah seseorang ketika tertimpa musibah membaca doa ini, melainkan Allah akan memberikan pahala kepadanya dan Allah akan beri ganti yang lebih baik baginya. Waktu berjalan, suaminya Abu Salamah meninggal. Ummu Salamah teringat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh suaminya. Maka dia pun membaca doa ini. Siapapun istri yang ditinggal mati oleh suaminya pasti akan sangat terpukul, pasti akan sedih. Ummu Salamah pasrah kepada Allah, membaca doa ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku dan berilah ganti kepadaku dengan yang lebih baik. Sempat terbetik di hati Ummu Salamah, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Dia mengucapkannya dengan ikhlas. Maka janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dusta. Ketika Ummu Salamah sudah selesai iddahnya, datang manusia terbaik di muka bumi ini melamar Ummu Salamah. Tiada lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Salamah adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa. Namun jelas tentunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih bertakwa daripada Abu Salamah. Maka amalkan doa ini di saat kita tertimpa musibah. Ketika mungkin salah seorang di antara kita di DO dari perusahaan, di PHK. Sebagian besar mengeluh, tidak terima, mau makan apa keluargaku, mau makan apa istriku, mau makan apa anak-anakku, bagaimana sekolah mereka. Ditambah lagi ucapan-ucapan yang tidak baik. Lupa dengan adab ketika mendapatkan musibah. Maka tenangkan hati, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ikhlaskan untuk Allah. Ini semuanya dari Allah. Allah mengambilnya dan aku ridho, dan aku mengharap Allah memberikan ganti yang lebih baik. Karena kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita harus senantiasa husnudzon, berbaik sangka dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Guru kami di Madinah, Syekh Haitham Sarhan, mengkisahkan ada seorang raja memiliki menteri yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang terjadi di sekitarnya, dia selalu mengatakan khairun insyaallah. Ini baik insyaallah. Suatu ketika jari raja terpotong. Ya. Jarinya terpotong. Nggak tahu mainan apa sampai jarinya terpotong. Ketika sang menteri melihat, dia mengatakan khairun insyaallah, baik insyaallah. Rajanya marah, kebaikan apa ini? Maka dia penjarakan menterinya. Ketika dipenjara, ya khairun insyaallah. Baik insyaallah. Padahal itu menteri yang paling dekat dengan raja tersebut. Kemanapun pergi pasti diajak. Tapi karena kali ini marah, tersinggung, dia dipenjara. Hobi raja ini berburu. Ya. Dia pun berburu ke tempat yang sangat jauh tanpa ditemanin sahabat menterinya ini. Tiba-tiba ada sekelompok suku pedalaman menyerang. Meskipun dia dijaga oleh para prajurit, ternyata prajuritnya kewalahan, kabur, dan raja ini tertangkap. Ternyata apa yang akan dilakukan oleh suku pedalaman ini? Mereka akan mempersembahkan raja ini untuk berhala mereka, untuk ritual penyembahan terhadap berhala. Raja pun tidak terima, aku ini raja. Justru dijawab oleh mereka, alhamdulillah, sebaik-baik pengorbanan. Sudah waktunya adzan. Silakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal salah.
Baik, kita lanjutkan. Jadi mereka tidak mau mendengar alasan raja ini. Maka diikat raja ini, siap untuk dipersembahkan untuk berhala mereka. Ketika mereka sudah siap menjadikan raja ini sebagai kurban untuk berhala mereka, mereka mendapati jarinya cacat. Wah, cacat, nggak sah. Maka dilepas, lari raja tersebut sekencang-kencangnya, kembali ke kerajaannya, langsung memerintahkan untuk menterinya dibebaskan. Dia pun meminta maaf kepada menterinya tersebut. Engkau benar, ini membawa kebaikan, tidak perlu meminta maaf. Keadaanku di penjara juga kebaikan. Coba kalau aku nggak di penjara, ikut sama Anda, mendapati Anda cacat, aku sebagai gantinya. Jadi kita tidak tahu apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menenangkan hati kita di saat kita tertimpa musibah. Kemudian takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik, kenikmatan, kebahagiaan, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih enak, ujian kesabaran, ujian musibah, atau ujian nikmat? Kita pasti mengatakan ujian nikmat. Namun kenyataannya, kebanyakan manusia bisa lulus dengan ujian musibah dan banyak yang gagal pada ujian nikmat. Kita lihat mayoritas musuh para nabi dan para rasul, mereka adalah orang-orang yang diberi kelimpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta, kekuasaan, kekuatan, kesehatan. Fir'aun, Namrud, Qarun, itu adalah orang-orang yang bergelimang harta. Kaum Ad dan Tsamud, mereka orang-orang yang badannya besar, namun kesehatan, kekuatan fisik, harta yang mereka miliki justru menjadikan mereka takabur, sombong di hadapan para nabi dan para rasul. Dan sebaliknya, mayoritas pengikut para nabi dan para rasul adalah orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Dan itulah kenyataan yang kita lalui. Kita ini kalau diberi musibah, ingat kepada Allah, berzikir, mengingat Allah, meminta, menangis di hadapan Allah, yang tidak pernah kita lakukan kalau kita mendapatkan nikmat. Justru dengan musibah tersebut, kita akan mendapatkan nikmat yang berlipat kelak di akhirat. Dan sebaliknya, bisa jadi dengan bergelimangnya nikmat kepada manusia akan mendatangkan berbagai macam azab kelak di akhirat. Sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan. Karena apa? Dosa kita tidak terkurangi dengan limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syukur itu berat. Kebanyakan manusia lebih mudah untuk bersabar dan tidak bisa untuk bersyukur.
Karena bersabar itu tinggal menahan diri. Kalau syukur itu harus disertai dengan amal. Kita diberi harta oleh Allah, ada yang harus kita amalkan dengan harta tersebut. Kita diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah, harus ada amal pada kesehatan dan kekuatan yang kita miliki. Dan kebanyakan dari nikmat-nikmat tersebut tidak ada yang bisa kita tunaikan. Banyak yang kita lalaikan dari nikmat-nikmat tersebut. Kita mintanya seperti kekayaan Nabi Sulaiman, tapi ibadahnya jauh dari Nabi Sulaiman. Enak ya kalau kayak Nabi Sulaiman. Jadi penguasa, kaya raya, istrinya cantik. Tapi apakah kita mampu ketika diberi harta sebesar Nabi Sulaiman, ketakwaannya seperti Nabi Sulaiman? Bukankah nikmat yang sedikit saja sudah melalaikan kita? Apalagi nikmat yang banyak. Namun tentunya kita tidak boleh mengharap musibah atau bahkan meminta musibah. Tetap doa kita yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meminta nikmat, meminta kesejahteraan. Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi dan petang, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Karena bisa jadi seorang yang senantiasa mendapatkan musibah, dia tidak tahan, akhirnya benteng keimanannya juga jebol. Orang yang miskin didatangi oleh pendeta atau pastor, beras 5 kilo, minyak 1 liter, mie instan 10 biji, hilang imannya. Ya. Maka dua-duanya adalah ujian. Nikmat ujian, musibah juga ujian. Karena kedua-duanya bisa mengantarkan kepada kekufuran. Nikmat bisa mengantarkan kepada kekufuran, seperti yang terjadi pada musuh-musuh para nabi dan para rasul. Musibah pun demikian, bisa menjadikan orang kufur atau minimal berbuat dosa. Maling itu nekat untuk maling ya karena miskin. Maling yang berisiko digebukin ya. Kalau malingnya miliaran justru lebih aman. Tapi kalau malingnya ayam, TV, motor, ya, dia sadar resikonya. Kadang dibakar hidup-hidup. Ya. Kenapa nekat melakukan seperti itu? Karena miskin. Ya. Jadi kemiskinan pun bisa menjadikan seseorang melakukan perbuatan dosa. Maka bagi kita ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun, kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau mendapatkan nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya sempurna kebaikan-kebaikan. Kalau tertimpa musibah, maka kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dengan berbagai keadaan. Terus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan apapun keadaannya yang kita alami. Ketika kita miskin, kita bilang alhamdulillah. Tetangga saya yang kaya sukanya mabuk-mabukan, sukanya berjudi, sukanya berzina. Alhamdulillah aku nggak punya uang, nggak ada kesempatan untuk
melakukan itu semuanya. Di saat kita kaya, alhamdulillah aku kaya. Tetanggaku ada yang miskin sampai maling ayam. Alhamdulillah aku berkecukupan. Maka tanamkan rasa syukur, tidak hanya bersabar, bagaimanapun keadaan kita. Kalau kita sudah merasa bersabar, ya, namun keadaan kita begini-begini terus, jangan bosan. Barangkali yang kurang adalah syukur kita. Karena rasa syukur itu pasti akan mendatangkan banyak perubahan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dalam surah Ibrahim ayat 7. Ingatlah tatkala Rabb kalian menetapkan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat untuk kalian. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Dalam surah An-Nisa ayat 147, Allah tidak akan menyiksamu jika engkau bersyukur dan engkau beriman. Maka raih kenikmatan-kenikmatan Allah dengan kita banyak bersyukur. Syukurin yang ada. Bagaimana kita menghadirkan rasa syukur di dalam hati kita? Ungduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fauqakum. Nabi bersabda, lihatlah orang-orang yang di bawah kalian, dan janganlah melihat orang-orang yang di atas kalian. Maka itu akan lebih mudah menjadikan kalian untuk tidak menyepelekan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Jadi untuk urusan dunia, lihat ke bawah. Ya. Apa pangkat kita? Lurah, lihat Pak RT. RT itu lebih sibuk daripada lurah. Malam-malam ada maling, lapor RT. Ada masalah apapun dilimpahkan ke RT. Kalau kita memiliki penghasilan 3 juta, lihat kepada yang lebih bawah. Maka lebih mudah untuk bersyukur. Tapi kalau untuk urusan akhirat, lihat ke atas. Itu kakek itu meskipun sudah tua, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Saya yang masih muda, kenapa malas-malasan? Karena dalam urusan akhirat, Allah mengatakan, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan limpahan dan tambahan nikmat kepada kita semuanya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dengan demikian selesai kita dari tema ujian bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mampu melalui menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujian-ujian tersebut mendatangkan pahala bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.